Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara semua. Pada saat ini saya ingin menjelaskan di hadapan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengenai pribadi daripada Roh Kudus. Tentu kita sebagai orang Kristen harus percaya doktrin ini, yaitu doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal artinya tri. Istilah lain di dalam bahasa Inggris Trinity. Di dalam bahasa Latin Trinitas, ya, Trinitas. Tri itu artinya tiga, unos artinya satu, ya. Jadi doktrin Tritunggal atau doktrin Trinitas atau Trinity itu memiliki pemahaman bahwa satu Allah, naturnya itu satu, itulah satunya, ya. Sementara tiganya itu pribadi, ya. Nah, di sini yang perlu nanti kita pahami Bapak Ibu, apa definisi pribadi sebenarnya, ya. Tentu yang namanya pribadi harus memiliki pikiran. Nah, pikiran ini juga tidak hanya sebatas pikiran, lebih ke arah akal budi, ya. Baru memiliki kehendak. Baru yang ketiga memiliki hati nurani. Jadi kalau di antara yang tiga ini tidak ada, berarti dia bukanlah pribadi, ya. Jadi itu definisi pribadi, sehingga dikatakan satu Allah, tiga pribadi. Nah, dalam hal ini pribadi yang dimaksud yaitu pribadi Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Dalam hal ini kita akan membahas tentang pribadi daripada Roh Kudus itu, ya. Jadi orang Kristen mainstream atau orang Kristen pada umumnya mempercayai bahwa doktrin ini adalah benar, doktrin Tritunggal. Jadi kita fokus saat ini pada pribadi Roh Kudus, yang dimana Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Itulah sebabnya dikatakan bahwa saksi Yehova itu adalah sesat, karena mereka tidak mempercaya Allah Tritunggal, disebabkan mereka tidak percaya tentang Roh Kudus adalah pribadi. Yang namanya tidak percaya di antara yang ketiga ini, tentu itu sudah tidak percaya lagi doktrin Tritunggal. Jadi satu pribadi aja ditolak, tentu ya gugurlah doktrin Tritunggalnya, kan begitu. Jadi harus percaya bahwa ketiga pribadi ini adalah pribadi, ya. Nah, termasuk juga Yesus adalah pribadi Allah, ya. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa Tritunggal artinya, doktrin Tritunggal artinya satu natur kealahan dalam wujud tiga pribadi, yaitu pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saksi Yehova kan tidak percaya tentang ini, ya. Tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi, tetapi hanya suatu kuasa atau tenaga aktif daripada Allah itu sendiri, ya. Jadi bukan pribadi, hanya semacam kuasa, ya, hanya semacam tenaga dari seseorang, begitu. Itu kan berbicara soal tenaga, itu bukan seorang pribadi. Nah, itulah sebabnya pada judul kali ini, apakah Roh Kudus itu seorang pribadi atau hanya sebatas kuasa? Nah, itu doktrin tema kurang lebih, ya, menjelaskan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab sangat jelas memberi bukti bahwa memang Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Sekali lagi, definisi pribadi yang saya katakan tadi itu memiliki pemikiran akal budi,
memiliki kehendak, dan yang ketiga memiliki hati nurani. Jadi kalau sudah memiliki kriteria yang tiga ini, itu adalah seorang pribadi. Tapi kalau ada salah satu saja tidak dimiliki, itu bukanlah seorang pribadi. Itulah sebabnya seperti kayu itu bukan, atau pohon itu bukan pribadi, karena tidak memiliki pikiran, tidak memiliki perasaan, apalagi tidak memiliki kehendak. Atau mungkin binatang, ya, seperti contohnya seperti anjing, ya, itu bukanlah bukanlah pribadi begitu ya, karena tidak memiliki pemikiran dalam arti akal budi, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pemikiran itu yang dimaksud akal budi, dan tidak memiliki, ya mungkin memiliki perasaan atau kehendak, tapi untuk pemikiran atau akal budi di sini halnya. Berarti anjing atau binatang lainnya tidak pantas disebut menjadi seorang pribadi. Nah, jadi seorang pribadi itu ya pada umumnya ya dilakukan dan memang hanya ditujukan kepada manusia, ya, yang memiliki pikiran, akal budi, perasaan, dan juga kehendak. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelidiki beberapa ayat yang dimana apakah ini pekerjaan seorang pribadi atau hanya sebatas kuasa yang seperti dikatakan oleh saksi Yehova bahwa Roh Kudus adalah hanya kuasa. Apakah ini bisa dikerjakan jika Roh Kudus sebatas kuasa? Kalau memang ini hanya sebatas kuasa, tentu ada beberapa teks nanti yang akan kita pelajari. Ini tidaklah pekerjaan hanya sebatas kuasa. Nah, yang pertama ayat yang kita bahas di sini yaitu yang terambil dari terambil dari Roma pasal yang ke-18, Roma pasal yang ke-8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi saya katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, di sini Roh Kudus disebut sebagai pemimpin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah atau Roh Kudus adalah anak Allah. Tentu jika Roh Kudus adalah hanya sebatas kuasa, tidak mungkin ya kuasa bisa memimpin. Tentu ini adalah pekerjaan seorang pribadi. Kemudian di dalam kisah para rasul 16 ya, ayat yang ke-6 di sana dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, di sini katakan Roh Kudus mencegah. Ya, mencegah. Tentu ini masa pekerjaan kuasa? Tentu tidak. Ini adalah pekerjaan seorang pribadi, yaitu Roh Kudus adalah pribadi. Kita lanjut di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Sana dikatakan, tapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, di sini dikatakan tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh. Artinya Roh Kudus bisa mengerjakan yang sudah kita baca. Kemudian kita coba satu ayat lagi, sini kisah para rasul 8 ayat 39 dikatakan, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Ini melarikan Filipus, tentu kan ini juga pekerjaan seorang pribadi. Nah, ini hanya beberapa ayat yang saya berikan. Kalau kita survei satu persatu, tentu sangat banyak
data atau pembuktian bahwa Roh Kudus itu bukanlah hanya sebatas pribadi, sebatas kuasa, melainkan memang Roh Kudus adalah pribadi daripada Allah itu sendiri. Makanya itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa kita percaya Tritunggal, yaitu satu natur kealahan, dan tiga pribadi, yaitu pribadi Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi. Jadi saksi Yehova yang mengatakan Roh Kudus hanya sebatas kuasa, itu adalah merupakan penyesatan, ya, penyesatan terhadap umat Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah penjelasan singkat ini menolong kita bahwa kita semakin hari mencintai ajaran yang ada dalam Alkitab, dalam hal ini tentang Roh Kudus yang merupakan pribadi dari salah satu Allah, maksudnya pribadi dari antara satu pribadi dari tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Jadi kita percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi daripada Allah itu sendiri. Kiranya ini menolong kita supaya Bapak Ibu sekalian semakin hari bergairah dalam mencintai iman kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.